Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan Shinju Jura di dimensi Kawaki. Jura dan Naruto masih sama-sama melancarkan taijutsu mereka, yang sesekali dibarengi oleh Rasengan serta kekuatan Rinnegan milik Jura. Akan tetapi, Naruto mampu menahan gempuran Jura, dan itu berkat pengalamannya melawan Otsutsuki seperti Momoshiki ataupun Ishiki. Jura yang merasa kelelahan, tak menyangka bahwa sang Hokage ketujuh itu, ternyata menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Jura lalu melayang ke udara, dan langsung menjatuhkan Bijudama kepada Naruto. Melihat serangan tersebut, Naruto hanya dapat menghindar saja sembari dia, berlari ke arah berbeda agar serangan Jura tak mengenai Hinata. Jura kemudian berkata, "Kau benar-benar cukup kuat dan aku tak menyangka, jika kau mengetahui kelemahan dari kami. Jujur saja, pukulanmu sedikit membuatku gugup. Mungkin, itu merupakan efek dari pemakaian Sage modemu tersebut. Kau juga mengetahui tentang mata Rinneganku dan bisa dibilang, aku terhormat menjadikanmu sebagai targetku." Naruto seketika marah sambil berkata, "Hentikan pembicaraan tentang targetmu. Akan kupastikan bahwa aku akan keluar dari sini serta mencari tahu mengapa semua ini bisa terjadi." Gamakichi lalu bertanya ke Naruto tentang kenapa Shinju mengincar dirinya. Naruto menjawab, "Aku sama sekali tak tahu mengenai itu. Namun, dia berbicara mengenai evolusi terakhir mereka dan ini pasti merupakan sesuatu yang merepotkan." Lalu mendengar ucapan Naruto tadi, Jura kemudian tertawa, sambil memunculkan monster yang berbeda, dan memiliki ukuran jauh lebih besar. Monster itu, kemudian diperintahkannya untuk menyerang Naruto. Nah, Gamakichi langsung bereaksi, sambil maju dan menebas monster tersebut. Akan tetapi, monster itu tumbuh kembali serta mencoba, selalu menyerang Gamakichi. Gamakichi lalu berkata ke Naruto jika dia akan melawan monster tersebut sementara Naruto sendiri harus fokus pada Jura. Naruto lalu setuju, dan dia langsung melompat ke arah seorang Shinju Jura. Naruto menggunakan Bunshin miliknya untuk mendekati Jura yang ada di udara. Ketika sampai di atas, Naruto ingin memukul Jura di bagian perutnya akan tetapi, Jura membuat tubuhnya menghilang. Naruto terkejut melihat itu namun secara tiba-tiba, Naruto terkena serangan dan jatuh ke tanah dengan keras. Melihat itu, Gamakichi berteriak memanggil nama Naruto, karena khawatir bahwa dia kenapa-kenapa. Jura lalu muncul kembali sambil berkata, "Sejujurnya, kau bukanlah lawanku. Meskipun kau menampilkan perlawanan yang agresif, kau tetap masih di bawah levelku. Menyerahlah agar semua ini selesai dengan cepat tanpa sebuah penyesalan." Naruto kemudian bangkit dari tanah, sembari menyemangati dirinya sendiri. Nah, seperti yang kalian ketahui, kekuatan Jura yang menghilang tersebut bisa dibilang mirip dengan kekuatan suku Nahikona milik Ishiki. Mungkin, dia juga memiliki kekuatan tersebut akan tetapi, cara menghilangnya cukup berbeda. Ishiki mengecilkan tubuhnya hingga tak terlihat sementara Jura menghilang dengan cara berbeda juga. Intinya, Jura adalah kloningan dari Ishiki atau Kawaki, yang tentu memiliki hampir seluruh kekuatan Ishiki. Naruto lalu bangkit, dan mencoba berpikir tentang rencana selanjutnya. Lalu berikutnya, adegan berpindah kepada Shikan Chojuro, yang terlihat kesal setelah mendapatkan surat dari salah satu anbunya. Surat tersebut, berisi sebuah informasi jika anbu mereka, telah ditahan oleh desa Konoha. Chojuro kemudian berkata, "Ada apa ini mengapa mereka menahan kembalinya anbu kita ke sini? Aku tak mengerti tentang apa yang mereka lakukan. Ini harus segera diselesaikan jika tidak, masalah ini akan meluas dan jika didengar oleh daimyo negara air, masalah ini takkan berhenti sampai di sini saja." Mereka yang tak tahu soal ini, akan mengintervensi dan mengaitkannya dengan masalah Boruto. Anbu itu kemudian bertanya, tentang langkah apa yang Chojuro lakukan. Chojuro kemudian menjawab, "Pertama-tama, kita harus merahasiakannya pada daimyo dan aku akan segera berbicara dengan Hokage ke-8 melalui alat komunikasi." Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Momo-chan yang menyuruh Boruto untuk segera menuntaskan para Shinju itu. Menurut Momo, lebih baik menyerang lebih dulu dibandingkan diserang secara tiba-tiba oleh Shinju. Namun, Boruto menolak karena dia sedang fokus untuk menenangkan Mitsuki. Boruto lalu berbicara ke mereka dengan berkata, "Kita tak harus melakukan semua ini akan tetapi, kalian memaksaku untuk melakukannya. Tadi sudah kubilang Mitsuki bahwa mungkin, aku akan bertindak kasar kepadamu." Kawaki menyambung ucapan Boruto dengan berkata, "Kau tak berhak berbicara dengannya. Pengaruhmu telah habis dan kebutuhanmu di sini, hanya sekedar tentang Shinju lalu mati di tanganku. Baik Shinju ataupun dirimu, sama-sama berbahaya dan harus dimusnahkan di bumi ini. Sampah seperti kalian, tidak akan mendapatkan tempat di sini Boruto."
Boruto lalu menjawab, kau terlalu berlebihan tapi memang, kau sudah seperti itu sejak dulu. Nah saat Boruto berbicara ke Kawaki, Boruto merasakan bahwa di tempat lain, ada satu Shinju yang telah muncul di dalam desa. Entah menggunakan apa dia merasakannya akan tetapi, itu hanya diketahui oleh Boruto dan bukan Kawaki ataupun Eida. Boruto menampilkan ekspresi terkejut, karena dia juga merasakan ada Himawari di dalam sana. Admin berpendapat bahwa mungkin, Boruto merasakan itu menggunakan mata Jogan miliknya. Meskipun belum diperlihatkan muncul kembali, mata Jogan memiliki peran untuk mengetahui energi jahat seseorang. Lalu melihat ekspresi Boruto yang berubah, Kawaki kebingungan sambil bertanya, apa yang tiba-tiba kau rasakan Boruto? Boruto tak menjawab pertanyaan Kawaki karena kemudian, sementara itu, adegan berpindah kepada seorang Koji, yang berhasil membuat hampir semua anggota Anbu, terkapar tak berdaya di tanah. Tinggal beberapa lagi yang tersisa, dan dipercaya bahwa mereka merupakan salah satu murid dari seorang Sai. Koji lalu berkata, sungguh aku menyesal melakukan ini namun, aku tak bisa melihat cara lain untuk memperingati kalian. Nah saat Koji berbicara demikian, dari arah belakangnya muncul seorang wanita, yang langsung menyerang menggunakan kekuatan penuh. Koji kemudian tak sempat menghindar akan tetapi, dia diselamatkan oleh kataknya, yang menahan serangan dari wanita tersebut. Wanita tersebut adalah seorang Yuga Hanabi dan dengan mata Byakuganya, dia mengumpulkan titik serangan di lengan katak milik Koji. Dan ketika dia mengeluarkannya, katak Koji seketika terhempas jauh. Koji kemudian berhindar, dan berdiri di sisi yang lain. Hanabi lalu berkata, aku tidak tahu siapa Anda sebenarnya akan tetapi, menurut informasi yang di dalam gulungan ini, Anda merupakan mantan anggota Kara. Dan Anda adalah sekutu dari Boruto yang adalah musuh besar bagi seluruh desa shinobi. Siapa yang membela Boruto, akan menjadi musuh kami juga dan Anda, tak akan kemana-mana lagi. Seketika saja, Rock Lee, Shino, Metal Lee, dan Kiba, muncul lalu menemani Hanabi. Koji tersenyum sambil berkata, kalian benar-benar tak tahu tentang apa yang telah terjadi selama ini. Ketika kalian mengetahuinya, kalian akan menyesal. Dan seperti biasa, aku akan menyuruh kalian mundur saja agar aku takkan bertindak semakin jauh. Nah mendengar itu, mereka saling bertatapan antara satu sama lainnya, adegan berpindah ke tempat yang lain. Matsuri diperlihatkan kesal, karena penasaran dengan intensitas seorang Himawari. Setelah mencoba mendekati Hima, dia terhempas karena di tubuh Hima, seperti ada seseorang yang melindungi dirinya. Hima kemudian berbicara dengan berkata, aku tak tahu tentang apa yang ada di tubuhku. Shikade menyambung ucapannya dengan berkata, kau memiliki potensi yang luar biasa Hima. Walaupun kami juga tak tahu mengenai itu, tapi aku melihat jika nanti, kau akan memiliki peran yang begitu penting. Shinju itu bahkan ragu mendekatimu dan ini, sesuatu yang telah menolong kita semua. Konohamaru kemudian berkata, kau benar Shikade karena sekarang, kita tak tahu bagaimana cara keluar dari penghalang ini. Orang-orang di luar pun, tak mengetahui bahwa kita adalah di sini. Nah mendengar itu, Matsuri lalu berkata, penghalang ini, berada di sebuah dimensi khusus. Orang lain tak akan menyadari serta merasakan, jika kalian ada di sini. Matsuri kemudian secara tiba-tiba, mengeluarkan elemen tanah dan dia, membuat tanah itu berubah menjadi sebuah peluru. Peluru tajam dari tanah tersebut, dilemparkannya ke arah tim Shikadai, yang membuat mereka merasa putus asa. Chocho, berniat untuk mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka semua. Akan tetapi, Shikade dan Konohamaru menentang tindakannya. Dan ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba Hima maju di depan mereka, sambil membuka jurus andalan dari klan Yuga. Jurus tersebut, adalah Hakusokaiten, yang diaktifkannya untuk menahan serangan tanah dari Matsuri. Hima begitu cekatan, menggunakan jurus tersebut yang membuat mereka semua, merasa kagum melihat apa yang Hima lakukan. Hima lalu berhasil melindungi mereka, sembari memperlihatkan ekspresi yang serius. Inojin kemudian bertanya kepadanya, mengenai teknik tersebut. Hima menjawab, aku mempelajarinya dari Bibi Hanabi, dan aku berhasil menguasainya. Dengan beberapa kekuatanku, aku akan mencoba melindungi desa ini juga. Matsuri yang melihat tindakan Hima, merasa emosi dan langsung mengeluarkan semacam elemen kayu, yang kemudian berbentuk layaknya sebuah perban. Perban tersebut, mirip seperti yang pernah dikeluarkan oleh pohon Shinju, ketika mencoba mengurung orang-orang yang terkena Mugen Tsukuyomi. Konohamaru langsung maju, dan menebas perban-perban itu menggunakan kunainya. Dia lalu berkata, hati-hati karena benda ini, merupakan salah satu kekuatan dari Jubi. Dan setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.